الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Ayol ikhwah azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan kita pada siang hari ini kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan tentang ilmu hadis dari kitab Qawaidut Tahdits min Fununi Mustalahil Hadis. Tentunya sebagaimana sudah saya sebutkan pada pertemuan kemarin, bahwa mempelajari ilmu hadis adalah merupakan nikmat yang Allah berikan kepada seorang hamba, di mana dari situ kita bisa mengetahui bagaimana Allah ingin menjaga agama ini, sehingga Allah menciptakan atau melahirkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan para ulama, Allah menjadikan para ulama terlahir ke dunia ini untuk membela hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tata cara pembelaan mereka yang luar biasa. Bagaimana tata cara penelitian mereka terhadap perawi-perawi hadis. Di mana mereka membicarakan perawi-perawi hadis, memuji, mencela dan yang lainnya, menjelaskan keadaannya. Si fulan perawi yang thiqah, si fulan perawi yang dhaif, yang lemah. Ini adalah merupakan subhanallah ikhwatul Islam, ilmu yang luar biasa. Makanya akhi, ilmu seperti ini tidak Anda dapati dalam agama manapun juga. Silakan Anda pelajari ilmu di dalam agama Nasara atau Yahudi atau Majusi atau agama-agama yang lain. Tidak pernah kita mendengar dalam agama Nasara misalnya ada mempelajari sanad tentang Injil, membicarakan perawi-perawinya, jalan-jalannya. Tidak pernah juga kita mendengar dalam agama Yahudi seperti itu. Itu menunjukkan bahwasannya ilmu tentang ini adalah keistimewaan umat Islam. Di mana para ulama yang membicarakan tentang keadilan para perawi-perawinya, kedhabitan dan kekuatan hafalan mereka, kelemahan dan kesebab-sebab si fulan itu lemah atau bagaimana. Ikhwatul Islam, kita melanjutkan pemahaman pengkajian tentang ilmu jarah wa ta'dil, yang merupakan ilmu yang termasuk ilmu yang paling berat di dalam ilmu Qawaidut Tahdits, yaitu ilmu tentang ilmu mustalahil hadis. Kenapa? Karena ilmu jarah wa ta'dil ini butuh kepada pemahaman dan tata cara mengkompromikan ketika terjadi perbedaan para ulama di dalam menilai seorang perawi. Satu perawi atau seorang ulama atau dua orang ulama atau tiga orang ulama terkadang bisa berbeda pendapat dalam menilai seorang perawi. Yang satu menganggap thiqah, yang satu menganggap dhaif. Bahkan terkadang satu orang ulama bisa menilai satu orang perawi dengan penilaian yang berbeda-beda. Terkadang dalam satu riwayat dia mengatakan thiqah, tapi dalam riwayat yang lain terkadang tidak demikian. Dan itu sudah kita bahas pada pertemuan kemarin, bagaimana cara ketika terjadi hal itu. Dan kita sudah masuk kepada kaidah-kaidah yang berhubungan dengan ilmu jarh wa ta'dil, di mana kaidah yang pertama sudah kita sebutkan ikhwatul Islam, bahwa para ulama yang berbicara tentang perawi-perawi hadis, yang memuji dan mencela hadis atau mencela para perawi, memuji para perawi dan mencela para perawi, itu dibagi oleh para ulama di kalangan mutaakhirin, yaitu menjadi tiga tingkatan.
Tingkatan yang pertama yang disebut dengan ya para a'immah al-mutasyaddidun, al-muta'annitun, ya yang begitu sulit untuk memuji perawi, sulit sekali untuk menganggap seorang perawi itu sebagai perawi yang thiqah, dan sangat mudah menjarah, mencela. Ya, karena misalnya salah 2 atau 3 kesalahan dalam menyampaikan hadis, langsung dianggapnya ini lemah, ini perawi ini lemah. Ya, tingkatan ini disebut dengan tingkatan mutasyaddid, yang ekstrim, keras. Ya, mereka orang-orang yang sulit sekali memuji seorang perawi, sulit sekali untuk mengatakan bahwa perawi ini thiqah. Jadi antara ulama ini adalah diantaranya itu Al-Imam Syu'bah ibn al-Hajjaj, demikian pula Yahya bin Sa'id al-Qattan, demikian pula Yahya bin Ma'in, demikian pula Abu Hatim ar-Razi. Ada lagi tingkatan yang kedua. Nah, tingkatan yang kedua ini ya akhal Islam azani Allah wa iyyakum, ya. Ini tengah-tengah dia. Tidak terlalu ekstrim dan tidak terlalu longgar. Ya. Siapa dia? Mereka adalah para ulama yang ya tidak mudah untuk mendhaifkan perawi, dan tidak juga ya sulit untuk menthikohkan bila memang ternyata perawinya thiqah. Tapi mereka meletakkan setiap perawi itu pada tempatnya masing-masing. Di antara ulama tingkat yang kedua ini, ya, dan ini adalah para ulama yang sering kali dijadikan umdah, sandaran, ya, yaitu seperti Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Thawri, ya, demikian pula Al-Imam Abdurrahman bin Mahdi, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Abu Zur'ah Ar-Razi, demikian pula Al-Imam Ibn Adi, demikian pula Al-Imam Ad-Darqutni. Ya. Ada juga tingkatan yang ketiga. Siapa dia tingkatan yang ketiga ini? Yaitu mereka para ulama yang begitu longgar, sehingga mudah sekali memuji perawi. Ya, menganggap thiqah perawi itu sangat mudah. Ya, bahkan Ibnu Hibban menganggap bahwa perawi yang majhul, tidak diketahui siapa dia, dianggap perawi yang thiqah. Sehingga ya dikategorikan oleh para ulama dia itu sebagai ya para ulama atau a'immah mutasahilun, para ulama yang longgar. Siapa mereka? Di antaranya Al-Imam Abul Hasan Ahmad bin Abdullah Al-Ijli yang wafat pada tahun 261 Hijriah. Demikian pula Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi yang wafat pada tahun 279 Hijriah. Demikian pula Al-Imam Ibn Hibban Abu Hatim Al-Busti. Ya, kalau yang tadi Abu Hatim Ar-Razi, yang ini Ibn Hibban Abu Hatim Al-Busti yang wafat pada tahun 354 Hijriah. Ya, demikian pula Al-Imam Ad-Darqutni pada sebagian waktu, walaupun pada asalnya beliau masuknya ke tingkatan yang kedua. Demikian pula Al-Imam Abu Abdillah Al-Hakim yang wafat pada tahun 405 Hijriah, dan Abu Bakar Al-Imam Al-Baihaqi yang wafat pada tahun 458 Hijriah. Nah, ya, sudah kita sebutkan pada pertemuan kemarin ini tentang 3 tingkatan ulama yang memuji dan mencela perawi. Lalu apa fungsinya? Faidah yang bisa kita petik atau apa faidahnya yang bisa kita ambil ketika kita mempelajari tingkatan-tingkatan perawi ini? Ikhwatul Islam, ya, sudah kita jelaskan juga kemarin bahwa kalau misalnya ada seorang ulama tingkat pertama yang sangat ekstrim, yang sangat mudah mencerca dan susah sekali menganggap thiqah perawi, yang sangat mudah menjarah, ya, misalnya Imam Yahya bin Sa'id al-Qattan atau Yahya bin Ma'in atau Abu Hatim ar-Razi, ya, dia menjarah atau mencela seorang perawi, maka pada waktu itu kata para ulama, entah dulu, jangan diterima dulu. Kenapa? Karena mereka ini sangat mudah
dia sangat mudah mencerca atau menjarah. Gara-gara kesalahan menyampaikan hadis 2 atau 3 kesalahan langsung dianggap lemah. Nah, berarti kalau mereka sudah menganggap lemah dengan mengatakan si fulan dhaif, si fulan itu lemah, maka pada waktu itu ya kata para ulama, entah dulu. Tunggu, kita lihat. Ya. Ada tidak ulama-ulama yang tingkatan kedua ya yang sama-sama juga mendhaifkan? Atau bagaimana ini? Ya. Kalau ternyata ada ulama lain yang setuju dengan mereka, ulama pertama, tingkatan pertama ini untuk mendhaifkan, ya, maka pada waktu itu kita katakan dhaif. Tapi kalau tidak ada satupun ulama lain yang setuju dengan ulama ini, yang tingkatan pertama yang ekstrim ini, maka pada waktu itu kita tidak terima secara mutlak, tapi tidak juga kita buang secara mutlak. Ya, kita lihat celaannya, sebab apa, kenapa dia mencela, sebabnya apa, bisa nggak diterima sebabnya. Kalau ternyata alasannya itu kurang kuat, maka pada waktu itu tidak diterima. Kalau ternyata alasannya kuat, ya, maka kita lihat adakah ulama lain yang menganggapnya thiqah. Oh, ternyata misalnya ada ulama lain yang menganggapnya thiqah. Pada waktu itu ikhwatul Islam azani Allah, bisa jadi perawi itu ya tingkatannya hasan misalnya. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Ya, inilah yang disebut dengan ilmu menimbang perawi-perawi atau menilai perawi, apakah perawi itu thiqah ataukah perawi itu tidak thiqah. Ya. Mereka yang tidak mempunyai mumarasah, apa itu kepiawaian dan kemampuan untuk melihat ini, akan sangat sulit sekali menilainya. Karena ini butuh dikumpulkan perkataan-perkataan para ulama. Makanya seringkali terjadi ya, para ulama berbeda pendapat dalam menilai seorang perawi sesuai dengan alasan ataupun sebab ya kelemahan si perawi tersebut. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Ini kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua, yutawaqqaf fi qabulil jarhi idza khushiya an yakuna ba'ithu al-ikhtilaf fi al-i'tiqad aw al-munasafah bain al-aqran. Kalau ya jarh atau cercaan atau celaan yang berasal dari seorang imam, ya, dan kita khawatirkan cercaan itu akibat daripada persaingan, ya, karena seringkali terkadang ya apabila terjadi persaingan, ya, yang namanya rasa dengki itu muncul, ya, maka kita lihat kalau memang ternyata sebabnya gara-gara perbedaan keyakinan, ya, terutama yang satu misalnya yang dicerca itu misalnya sedikit condong kepada Syi'i, sementara yang mencercanya ini condong kepada ya Khariji, maka pada waktu itu tidak diterima oleh para ulama. Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, wa mimman yanbaghi an yutawaqqaf fi qabuli qawlihi fil jarhi man kana bainahu wa bain man jarahahu adawah sababuha al-ikhtilafu fil i'tiqad fa innal hadhiqa idza ta'ammala thalba Abi Ishaq al-Jawzajani li ahli al-Kufati ra'a al-'ajaba wa dhalika li shiddati inhirafi fi an-nasbi wa syuhrati ahliha bit-tashayyu'i fatarahu la yatawaqqaf fi jarhi man dhakarahu minhum بلسان ذلق وعبارة طلقة حتى أنه أخذ يلين مثل الأعمش وأبي نعيم وعبيد الله بن موسى وأساطين الحديث وأركان الرواة. Di antara ya perkara yang harus diperhatikan dalam menerima perkataan seorang ulama dalam mencerca ya seorang perawi, yaitu apabila ada antara ulama ini atau alim ini
dengan orang yang dicela terdapat permusuhan akibat daripada keyakinan. Ya. Seperti misalnya kata beliau Abu Ishaq al-Jauzajani, dia sangat tidak suka kepada orang-orang yang berlebihan kepada Ali bin Abi Thalib. Ya. Sangat-sangat tidak suka. Akibatnya apa? Ya, maka Abu Ishaq al-Jauzajani yang ternyata pemikirannya banyaknya condong kepada Khawarij, bukan Khawarij, Nasab, ya, yaitu mencaci maki Ali, ya. Akhirnya apa yang terjadi? Mudah sekali mencaci maki ya, orang-orang para perawi Kufah. Kenapa? Karena perawi Kufah kebetulan memang banyak yang pembela-pembela daripada Ali bin Abi Thalib, sehingga ini terjadi akibat daripada sejarah, ya, karena sejarahnya dulu ketika Ali dan Muawiyah berperang, rupanya ya para pengikut Ali sangat berlebihan kepada Ali, pengikut Muawiyah pun juga berlebihan kepada Muawiyah. Akhirnya apa yang terjadi? Ya saling mencerca dan yang lainnya. Nah, kalau ternyata ada indikasi yang menunjukkan kepada hal ini, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, tidak boleh diterima. Ya, tidak boleh diterima. Subhanallah, lihat para ulama begitu adil sekali, akhi, jadi dalam memandang. Sebab syarat untuk menjarah atau mencela seorang perawi itu bukan karena kekesalan kita kepada perawi itu, bukan, tapi betul-betul ikhlas, betul-betul memang si perawi itu berhak untuk dijarah. Makanya aneh ya, seperti Al-Imam Al-Jauzajani mendhaifkan Imam A'mash, padahal Imam Al-A'mash itu ya seorang perawi yang thiqah masyhur, ya. Demikian pula Al-Imam Abu Ishaq Al-Jauzajani mendhaifkan Abu Nuaim, padahal Abu Nuaim Masya Allah termasuk imam yang masyhur thiqah, ya. Nah, seperti ini kata para ulama tidak diterima, ya. Terlebih pembicaraan yang berhubungan dengan akibat daripada persaingan di antara mereka. Kemudian di antara kaidah juga yang disebutkan oleh para ulama, la yuqbalul jarhu fi haqqi man istafadat adalatu wa ishtaharat imamatu. Seorang alim, ya, yang sudah sangat masyhur di kalangan ulama-ulama lainnya akan keimamannya, kefiqahannya, keadilannya, kemudian ternyata ada orang yang mendhaifkan imam ini, maka pada waktu itu orang yang mendhaifkan perkataan orang ini tidak diterima. Bayangkan, ya, seperti Imam Malik bin Anas sudah sangat masyhur sekali. Ya, seluruh ulama dari zaman ke zaman memuji Imam Malik. Beliau seorang perawi yang sangat thiqah. Rupanya ada ya seorang yang mendhaifkan Imam Malik seperti Ibnu Abi Dhi'b. Maka para ulama tidak mendengarkan perkataan dia. Ya. Contoh juga misalnya Al-Imam Ahmad bin Shalih Al-Misri, seorang ulama Mesir yang thiqah, masyhur, thiqatun thabt. Ya, dalam hadis. Rupanya Imam Nasai menganggapnya dia sebagai seorang perawi yang lemah. Ya, maka kata para ulama ini tidak diterima. Contohnya juga misalnya Al-Imam Asy-Syafi'i dianggap lemah oleh Yahya bin Ma'in, Masya Allah. Ya, maka pendhaifan Yahya bin Ma'in tidak diterima karena Imam Syafi'i sudah masyhur akan kefiqahannya, ya, keadilannya, kedhabitannya. Sampai-sampai Al-Hafidz Al-Dhahabi berkata, ya qad adza Ibnu Ma'in nafsahu bidzalik. Yahya bin Ma'in justru dengan menjarah Imam Syafi'i, ya, sedang menyakiti dirinya sendiri. Oleh karena itu para ulama tidak menganggap perkataan Yahya bin Ma'in ini. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sudah sangat masyhur, sudah sangat tenar, tidak perlu lagi ya
diragukan akan kefiqahan al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kaidah selanjutnya yang harus diketahui dalam ilmu jarh wa ta'dil apa? La ibrata bi jarhin lam yasih lam yasih isnaduhu ila al-imam al-mahki anhu. Ya. Tidak boleh kita anggap sebuah jarh atau cercaan yang berasal dari seorang imam yang ternyata sanad kepada imam ini lemah. Misalnya kita melihat, ya, berkata Yahya bin Ma'in, fulan dhaif misalnya. Wah, harus kita lihat dulu perawi yang meriwayatkan dari Yahya bin Ma'in ini siapa, sanadnya bagaimana, kita cari. Ternyata kita dapatkan sanadnya tidak benar, ya, perawinya pendusta. Maka pada waktu itu kita tidak terima. Ya. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, wa naqala Ibnu Al-Jauzi min tariq Al-Kudaimi an Ibn Al-Madini an Al-Qattan annahu qala ana la arwi anhu yani Aban bin Yazid Al-Attar wa hadha mardudun li anna Al-Kudaimi dhaif. Ibnu Al-Jauzi yang menukil perkataan Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ya, di mana Yahya bin Sa'id Al-Qattan ketika mengomentari Aban bin Yazid Al-Attar, apa kata Yahya Al-Qattan? Ana la arwi anhu. Saya tidak mau meriwayatkan hadis dari dia. Ya, ini perkataan seorang ulama ini, Yahya bin Al-Qattan. Tapi ternyata kita lihat siapa yang meriwayatkan. Oh, ternyata ya di dalam periwayatannya itu, dalam sanadnya itu ada seorang yang bernama Al-Kudaimi. Ya, Al-Kudaimi ini dikatakan dhaif oleh para ulama, sehingga pada waktu itu, ya, kita tidak bisa menerima perkataan ini atau jarah seperti ini. Ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Rupanya ya sanad itu juga tidak hanya diperiksa ya ketika membawakan hadis Nabi, tapi juga harus diperiksa ketika membawakan perkataan seorang ulama jarh wa ta'dil. Ya. Supaya apa? Dari situ kita bisa mengetahui bahwa ya jarh ini benar atau tidak, celaan ini benar atau tidak. Ikhwatul Islam, ya azani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara kaidah yang harus kita ketahui juga, sebetulnya banyak sekali kaidah, akan tetapi kita ambil perkara-perkara yang penting dan sangat penting, karena untuk membahas satu persatu tampaknya akan sangat sulit sekali dipahami, ya, terutama mereka yang belum pernah mempelajari ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Arwah alladzina akhraja lahum syaikhan atau ahaduhuma ala qismain. Perawi-perawi yang dikeluarkan hadisnya di dalam Bukhari dan Muslim, dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Artinya biasanya kan Imam Bukhari itu kalau membawakan hadis suka membawakan perawi-perawinya kan, ya, haddatsana fulan an fulan qala Rasulullah SAW. Nah, ini namanya perawi-perawi. Nah, ketika perawi-perawi ini dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, demikian pula Imam Muslim dalam sahihnya, seakan di sana ada disebut dengan tawthiqun dhimni. Apa itu? Seakan-akan Imam Bukhari karena memakai dia, seakan-akan Imam Bukhari mempercayai dan menganggap bahwasanya si fulan ini thiqah. Ya, demikian pula Imam Muslim. Makanya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dalam sahihnya itu sudah otomatis dia mendapatkan pujian dari Imam Bukhari. Buktinya Imam Bukhari memakainya dan dimasukkan ke dalam kitabnya yang disebut dengan Sahihul Bukhari, dan beliau sudah mensyaratkan bahwa hadis-hadis yang akan beliau masukkan di dalam Sahih Bukhari ini harus ya hadis yang sahih dan dari para perawi yang thiqat. Ya. Nah, ternyata
para ulama mempelajari kembali perawi-perawi yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, dengan cara melihat sanad-sanadnya. Maka mereka membagi menjadi dua keadaan, dua macam. Yang pertama, man ihtajja bihi fil usul. Ada perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim sebagai hujjah. Ya. Yang kedua, ada perawi yang dipakai oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya hanya sebatas sebagai penguat saja. Ya, yang satu sebagai hujjah, yang kedua yaitu sebagai penguat. Yang disebut dengan dalam ilmu mustalah ya mutaba'ah ataupun syawahid, ya. Nah, ikhwatul Islam, setelah kita membagi perawi-perawi yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, dan bahwasanya ya perawi yang ada di Bukhari dan Muslim itu ada dua tingkatan. Ada perawi yang dijadikan hujjah, ada yang hanya sebatas dijadikan penguat. Fa amal qismul awal, adapun yang pertama, perawi yang dijadikan hujjah. Ya. Ini pun ada dua macam, dibagi lagi oleh para ulama. Ya. Yang pertama, perawi-perawi yang disepakati oleh para ulama akan kefiqahannya, atau tidak ada satupun ulama yang menjarahnya, atau tidak ada satupun ulama yang menjarahnya. Maka perawi ini kita anggap sebagai perawi yang fiqah, tidak masalah. Ya. Keadaan yang kedua, perawi-perawi yang dibicarakan oleh para ulama dan diperbincangkan. Bahkan sebagian ada yang menganggapnya, ya, atau ada yang menjarahnya, mencacinya. Ya, maka pada waktu itu, ya, biasanya perawi seperti ini tidak lepas dari dua keadaan. Keadaan yang pertama, orang yang mencacinya ternyata tidak membawakan alasan yang kuat. Ya, tidak memberikan penjelasan sebab, ya, tidak menafsirkan caranya gimana. Maka seperti ini tidak diterima. Ya. Atau karena misalnya memang betul ada hafalannya kurang kuat, tapi seperti ini biasanya derajatnya hasan. Makanya perawi-perawi yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim itu tidak satu derajat, ya. Ada perawi-perawi yang memang dijadikan hujjah. Ada juga perawi-perawi yang sebatas penguat. Ada juga perawi yang sudah derajatnya thiqah. Ada juga perawi yang derajatnya hasan. Ya, tentu penjelasan terperinci yang kita harus rujuk kepada kitab-kitab yang membicarakan tentang khusus perawi-perawi Bukhari dan Muslim. Sekarang kita dengarkan dulu perkataan Al-Imam Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi. Beliau berkata, "Mahtajjal Bukhari wa Muslim bihi min jama'atin ulima al-ta'nu fihim min ghairihim mahmulun ala annahu lam yathbut at-ta'nu al-mu'athir mufassarus sabab." Adapun perawi-perawi yang dijadikan hujjah oleh Bukhari dan Muslim, ternyata ada sebagian ulama yang menta'annya. Menta'an itu artinya mencelaknya. Maka kita bawa bahwa celaan itu, ya, tidak berpengaruh akibat daripada tidak mufassar, ghairu mufassar. Itu tidak ditafsirkan sebabnya kenapa. Dan sudah kita sebutkan bahwa celaan yang tidak ditafsirkan sebabnya kenapa itu tidak diterima. Ya, bila ternyata si perawi itu sudah dianggap thiqah oleh para ulama yang kita percaya. Ya. Demikian pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ketika berbicara dalam syarah Bukhari, "Ma du'ifa min ahaditsihima mabniun ala ilalin laysat biqadihah." Hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim yang dianggap lemah oleh para sebagian ulama itu bisa jadi karena, ya, alasan untuk mendhaifkannya lemah. Ya, padahal sebetulnya hadis itu yang kuat, bahwa hadis itu adalah merupakan hadis yang atau perawi-perawi yang thiqat.
Demikian pula ikhwatul Islam yang dikatakan Al-Hafidz Adz-Dzahabi, ya, beliau berkata, waqad katabtu fi musannifi al-mizan adadan katsiran min ats-thiqat alladhina ihtajja al-Bukhari aw Muslim aw ghairuhuma yabihim likawni ar-rajul minhum qad duwina ismuhu fi musannafat al-jarh wa ma awradtuhum li dha'fin fihim indi bal yu'raf dhalik. Kata Az-Zahabi, aku, ya, menyebutkan dalam kitab saya yaitu Mizanul I'tidal jumlah yang cukup banyak dari perawi-perawi thiqat yang dijadikan hujah oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Sengaja aku sebutkan dalam buku saya Mizanul I'tidal itu karena ada sebagian ulama ada yang menganggap dia cacat. Dan saya sebutkan perawi tersebut di buku saya ini bukan untuk menganggapnya dhaif, tapi supaya diketahui. Ya. Wa mazala yamuru bi ar-rajul ath-thabtu wa fihi maqal man la yu'bau bihi. Dan seringkali terkadang kata beliau, saya memasukkan perawi-perawi yang thiqat, ya, namun sebagian ulama memperbincangkan tapi orang yang melemahkannya tidak bisa diterima. Ya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Walau fatahna hadzal bab 'ala nufusina la dakhala fihi 'iddatun minas sahabah wat tabi'in wal a'immah. Kata beliau, kalau kita buka pintu ini atas diri kita, artinya kita terima setiap cercaan, kita terima setiap jarah, ya tentu mungkin tidak ada yang selamat. Bahkan para sahabat pun bisa masuk, karena sebagian sahabat dikafirkan oleh sebagian yang lain, seperti orang-orang Khawarij mengkafirkan para sahabat. Ya, orang-orang Syiah, sebagian orang-orang Khawarij mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, Muawiyah. Demikian pula orang-orang Syiah, ya, mengkafirkan para sahabat. Apakah hanya karena setiap orang yang mencerca atau mencaci sahabat atau seorang ulama atau tertentu ya kita langsung terima? Ya tentu tidak. Kita harus lihat sebabnya apa, alasannya diterima atau tidak. Ya. Ikhwatul Islam, ma'azani Allah wa iyyakum. Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari, ketika beliau menyebutkan tentang nama-nama perawi Bukhari yang dianggap lemah oleh ulama lain, berkata, di mana Al-Hafidz Ibnu Hajar berkata, "Yanbaghi likulli munsif an ya'lam anna takhrij sahibi sahih li ayyi rawin kana muqtadin li adalatihi 'indahu." Harus diketahui, kata beliau, oleh setiap kita bahwa Imam Bukhari tidaklah mengeluarkan perawi di dalam sahihnya, ya, kecuali karena, kata beliau, pasti karena menurut Imam Bukhari perawi itu adil dan sahih hadisnya. Wala siyama man dhafa ila dzalika min itbaqi jumhur a'immah ala tasmiyatil kitabaini bisahihain. Apalagi para ulama, ya, sudah menganggap atau menamai bahwa kitabnya Imam Bukhari yaitu Sahih Bukhari ini disebut dengan sahih. Ya, artinya kitab yang mengumpulkan hadis-hadis sahih saja. Berarti perawi-perawi yang ada dalam sahihnya pun juga sudah dinyatakan akan kethiqahannya. Wa hadha ma'na lam yahsul li ghairi man khurija anhu fi sahih. Fahuwa bimathabati itbaq al-jumhur ala ta'dil man dzukira fihima. Ini sama saja seakan-akan para ulama semua sepakat untuk menilai bahwa perawi-perawi yang ada dan dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya itu ya adalah adil juga. Ya. Nah, ini ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu, ya perawi-perawi yang dijadikan hujjah oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, ya sudah kita jelaskan, ya imma dia itu perawi yang thiqah atau perawi yang hasan. Ya karena Imam Bukhari tidaklah menyebutkan perawi tersebut di dalam sahihnya, tidak pula Imam Muslim, kecuali karena mereka menganggap bahwa perawi ini adalah perawi yang thiqah atau ia bisa dijadikan hujjah. Wallahu a'lam. Barangkali ini saja dulu ya, kita akan kita sebutkan kaidah-kaidahnya dan insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nah,
Jazakallah khair Ustaz. Dan demikian pendengar ujian rahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari beberapa kaidah dalam pembahasan atau bab jarh wa ta'dil ini. Dan bagi Anda mungkin yang baru bergabung bersama kami dalam kajian ilmiah pembahasan ilmu mustalahul hadis, Anda bisa bertanya secara langsung. Kami buka untuk interaktif di 0218236543. Silahkan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat, Anda sampaikan bisa di 0819896543. Silahkan. Halo, Assalamualaikum. Halo. Iya, Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Pak? Darsen ini. Di mana? Di Cibubur. Baik, silahkan Pak. Ana mau tanya itu yang dalil Al-Quran yang kuntum khairu umati, sebaik-baik umat dan seterusnya, itu untuk sahabat atau untuk tabi'in atau untuk umum gitu ya? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Pak, kalau kita melihat zaman turunnya ayat itu, maka kalau kita melihat dari sisi zaman, bahwa ayat ini yang paling utama adalah yang mengenai para sahabat. Tapi kalau melihat dari sisi keumuman lafaz, maka ya ini adalah mencakup seluruh umat Islam. Karena kuntum di sini untuk kalian semua, yaitu umat Islam. Namun kalau kita perhatikan, kalau kita umat Islam ya dianggap sebagai sebaik-baiknya umat, padahal kita yang ada di zaman ini, bagaimana keimanan kita yang sangat lemah, ya, keimanan kita yang mungkin Senin Kemis, ya, ternyata kita yang dianggap yang seperti ini dianggap oleh Allah sebagai sebaik-baiknya umat. Bagaimana dengan masa sahabat? Berarti, ya, umat terbaik itu bertingkat-tingkat. Kuntum khairu ummatin. Kalian adalah, ya, sebaik-baiknya umat. Nah, umat Islam itu dari zaman ke zaman dan setiap zaman sampai hari kiamat adalah umat yang terbaik dibandingkan dengan umat-umat yang lainnya. Namun umat yang terbaik ini pun juga bertingkat-tingkat. Maka yang paling baik dari umat terbaik adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa kita lihat bahwa Allah ketika menyebutkan kuntum khairu ummatin, Allah menyebutkan sifat-sifat umat terbaik. Allah berfirman, ya kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian sebaik-baiknya umat yang dikeluarkan kepada manusia. Kalian beramar ma'ruf nahi munkar dan kalian beriman kepada Allah. Dan sudah kita ketahui kaum yang begitu betul-betul merealisasikan ayat ini adalah para sahabat. Walaupun para tabi'in dan tabi'ut pun bersekutu. Akan tetapi, ya, yang paling berhak untuk kita katakan kuntum khairu ummah daripada umat Islam ini adalah generasi yang pertama. Kenapa? Karena mereka semua adalah orang-orang yang dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah SAW. Jadi sebetulnya tidak bertentangan Pak, ya, atas dari dua pendapat itu. Kalau misalnya ada yang mengatakan kuntum khairu ummatin itu maksudnya para sahabat, sementara yang lain mengatakan kuntum khairu ummatin artinya umat Islam secara umum, ya tidak bertentangan. Kenapa? Karena umat Islam memang sebaik-baiknya umat dibandingkan dengan umat-umat yang lain yang kafir kepada Allah, yang mempersekutukan Allah. Ya. Namun umat yang terbaik yaitu umat Islam itu bertingkat-tingkat. Yang paling tinggi derajatnya dan yang paling berhak adalah generasi para sahabat. Nah, terima kasih, jazakallah khair. Dan kita angkat pertanyaan yang kedua. Ada Bapak Syafi'i di Depok. Silahkan Bapak. Silahkan Pak. Seperti pelajaran yang lalu, Ustaz, syarat hadis sahih itu kan ada 5 ya. Sanadnya bersambung, perawinya adil, dan yang lain. Apa bedanya dengan apa? Sekarang kita hadis ini sahih sesuai dengan kriteria Bukhari atau Muslim. Ini bagaimana Ustaz? Lalu dengan hadis yang lain, tuntutan ilmu sampai ke negeri Cina itu sahih atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Maksudnya apa sih? Ikhwatul Islam, ya secara sederhana saja, ya bahwa kalau Bapak rujuk kepada Sahih Bukhari dan Muslim,
setiap hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari dan Muslim pasti ada sanadnya kan? Sanad itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada hadis. Imam Bukhari berkata haddatsana fulan. Ya, Imam Muslim juga demikian, dan sudah kita sebutkan tadi bahwa perawi-perawi yang dikeluarkan hadisnya oleh Imam Bukhari dan Muslim itu ada dua keadaan, ada yang dijadikan hujjah, ada juga yang dijadikan sebagai penguat. Ya. Nah, kalau ternyata misalnya kita periksa suatu hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud atau Imam Baihaqi misalnya, atau Imam At-Tabrani, tapi hadis itu tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Tapi setelah kita pelajari perawi-perawinya, ternyata perawi-perawinya semuanya dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya dan dijadikan hujjah. Ya, walaupun hadis itu tidak dimasukkan dalam sahih Bukhari dan Muslim. Maka pada waktu itu dikatakan oleh para ulama, ya, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim, walaupun tidak ada dalam sahih Bukhari dan Muslim, karena tidak semua hadis sahih itu dimasukkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya. Ya, makanya kata Imam Muslim, tidak demikian pula Imam Bukhari juga, tidak semua hadis yang sahih aku masukkan. Ya, fama taraktu aktsar, yang aku tinggalkan justru lebih banyak. Ya, subhanallah. Naam. Baik, dan berkaitan dengan hadis yang terakhir, Ustaz. Hadis itu dinilai oleh para ulama sebagai hadis la aslalah, hadis yang tidak ada asalnya. Nah. Baik, jazakallah khair. Dan kita berikan kesempatan yang ketiga. Silahkan sebelum kita angkat dari pesan singkat di 0218236543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Pak? Edi dari Bayuran. Silahkan, Pak Edi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silahkan, Pak Edi. Begini Pak Ustaz, kan ada anak yang menghajikan orang tuanya yang udah meninggal nih Pak Ustaz. Nah, itu kan apakah tidak bertentangan Pak dengan Quran Surat An-Najm ayat 39 gitu Pak Ustaz? Kan berarti ada oper pahala di sana Pak Ustaz. Iya, saya mau tanya kepada Bapak, boleh Pak? Iya. Anak itu hasil usaha orang tua bukan? Betul, anak hasil orang tuanya betul. Betul, terus? Iya, tapi di sini kan menghajikan orang tua yang sudah meninggal, Pak. Baik. Itu saja Pak pertanyaannya. Iya. Apakah bertentangan gitu dengan Quran Surat An-Najm yang sesungguhnya manusia itu kan tidak akan dapat melainkan dari apa yang dikerjakan, Pak Ustaz. Apa yang diusahakan. Iya. Iya. Ya, jazakallah khair, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Coba kita sedikit memperdalam makna daripada ayat Al-Quran. Allah berfirman, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Ya. Dan bahwasanya manusia tidak akan mendapatkan kecuali apa yang ia usahakan. Perhatikan kata-kata kecuali apa yang ia usahakan. Berarti ya, manusia itu hanya diberikan oleh Allah hasil usaha dia sendiri. Dan coba kita perhatikan hadis bahwa orang tua, anak itu adalah hasil usaha orang tua. Al-waladu min kasbi abi. Dan ternyata ya, karena anak itu adalah hasil usaha orang tua, maka dari itu ya, apa amalan-amalan atau pekerjaan amalan soleh seorang anak itu bisa sampai kepada orang tuanya. Ya, bisa sampai kepada orang tuanya. Kalau dikatakan, loh, ini berarti ada oper pahala dong. Dan bertentangan dengan ayat tadi kita katakan, karena anak itu hasil usaha orang tua. Karena itu hasil usaha orang tua, berarti ya apa yang dilakukan oleh anak itu adalah akan sampai kepada kepada orang tuanya. Sementara Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah ketika menafsirkan ayat wa allaysa lil insan, beliau berkata, lam di dalam lil itu mempunyai makna at-tamlik, artinya kepemilikan. Sehingga kalau kita terjemahkan seperti ini, wa allaysa lil insani, dan manusia tidak bisa memiliki ya illa ma sa'a, kecuali apa yang ia usahakan. Berarti kata Syekhul Islam, yang ditiadakan oleh ayat ini adalah kepemilikan. Artinya, seseorang tidak akan memiliki hasil usaha orang lain.
Sehingga yang ditiadakan oleh ayat ini kepemilikan, dan ayat ini tidak meniadakan al-intifa, yaitu mengambil manfaat dari hasil usaha yang orang lain. Sehingga ya, apa kata beliau? Ya, kalau begitu, selama yang ditiadakan itu adalah kepemilikan, berarti tidak menutup untuk mendapatkan manfaat dari hasil usaha orang lain. Ya, karena antara memiliki dan mengambil manfaat itu berbeda. Ya, dan sudah kita sebutkan juga bahwa anak itu karena itu ada merupakan hasil usaha orang tua, ini terlebih lagi. Maka dari itu sebetulnya tidak bertentangan antara hadis dan ayat tersebut. Sebab hadis-hadis yang menyebutkan tentang seorang anak yang menghajikan ayahnya adalah hadis-hadis yang sahih yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim, dan disepakati oleh para ulama akan kesahihannya. Lima kita katakan bahwa para ulama semua bodoh, ya, atau kita yang merasa pintar, ya, atau misalnya ulama itu semua adalah benar atau saya yang salah. Ini harus, ya, kita tidak sembarangan dan jangan mudah untuk menyalahkan, ya, kesepakatan para ulama dalam masalah ini. Nah, baik, jazakallah khair. Dan kita angkat beberapa pertanyaan dari pesan singkat yang sudah cukup banyak masuk. Dan pertanyaan tadi atau jawaban tadi juga menjawab beberapa pertanyaan yang sama dari pesan singkat. Jazakallah khair. Dan pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, di negeri kita begitu sangat dekat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, yang merupakan salah satu tokoh ulama terkemuka dan banyak dijadikan pegangan dalam fatwa dan pendapat-pendapat beliau. Lalu bagaimanakah keilmuan dalam hal hadis Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, dan dalam beberapa bab akidah atau manhaj, mana yang bisa kita ambil dari perkataan beliau? Jazakallah khair, Ustaz. Akal Islam, Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah, ya, menghilangkan keutamaan seseorang dan kelebihan yang dimiliki oleh seseorang. Akan tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah pun juga bukanlah suatu kelompok yang mengkultuskan dan mensucikan seseorang selain Rasulullah, ya, sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, seorang alim kabir, ya, diberikan oleh Allah kecerdasan dan kejeniusan. Ya, beliau di dalam kitab beliau dalam masalah usul fikih dijadikan rujukan oleh para ulama, yaitu Al-Mustasfa, sebuah kitab yang mengagungkan di dalam kitab usul fikih. Tapi di dalam masalah hadis, beliau sendiri mengakui bahwa beliau bukan ahlinya. Beliau berkata, bid'ati fil hadis muzjah. Imam Al-Ghazali berkata, pengetahuan saya terhadap hadis sangat sedikit sekali. Maka dari itu, ya, para ulama yang betul-betul faham tentang hadis ketika mengoreksi kitab Al-Imam Imam Ghazali, ya, ternyata di sana banyak terdapat, ya, saya katakan tidak semuanya, banyak terdapat hadis-hadis yang tidak sahih. Ya. Sehingga apa yang terjadi di Indonesia ini, karena memang sudah terbiasa dengan kitab-kitab Imam Ghazali, ya, terkejut, terperangah. Ada orang yang berani mengkritik Imam Ghazali dan bukunya. Siapa dia? Padahal yang mengkritik itu ulama juga, Al-Imam Al-Hafidh, ya, Zainuddin Al-Iraqi, ya, guru daripada Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis terkemuka di zamannya. Ya, cuman baru tahu aja. Sehingga karena baru tahu apa yang terjadi, ya, terkejut. Ya, apa-apa nih? Ya, ini radio kok pemecah belah, ini kok gimana-gimana. Subhanallah. Ya, kita hanya sebatas menyampaikan hakikat. Dan menyampaikan ini dari para ulama ul-kibar, bukan dari kita sendiri. Ya, tentunya kita berusaha, mereka yang ketika mendengar perkataan seperti ini, coba dibuktikan secara ilmiah, bukan hanya sebatas dengan kemarahan ataupun dengan emosi, ya, atau sebatas dengan taklid buta, apalagi itu, ya, fanatik yang nggak bisa. Coba silakan buktikan, betul nggak yang dikatakan oleh Al-Imam Zainuddin Al-Iraqi itu,
Betul nggak yang dinyatakan oleh para ulama ketika mengkritik ya kitab-kitab Al-Imam Ghazali? Karena Imam Ghazali manusia biasa. Ya. Al-Imam Al-Ghazali manusia biasa. Sebagaimana Al-Imam Imam Syafi'i mengkritik Imam Malik dan beberapa pendapatnya. Sebagaimana Imam Ahmad mengkritik Imam Syafi'i dan beberapa pendapatnya. Demikian para ulama dari zaman ke zaman. Itu semua menunjukkan bahwa tidak ada yang maksum kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita ya kultuskan hanya Rasulullah. Yang kita ya jadikan pejakan atau untuk menjadikan parameter kebenaran hanyalah ya Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun para ulama kita jadikan mereka sebagaikan bintang di langit untuk pembimbing kita menuju ya pemahaman yang benar terhadap Al-Qur'an dan sunnah. Nah ini ya yang harus kita pahami ya, semoga Allah merahmati Al-Imam Al-Ghazali di mana beliau di akhir hayatnya ya menyatakan taubatnya dari filsafat, dan beliau kemudian disibukkan dengan mempelajari Sahih Bukhari, namun kemudian sayang ajal keburu menjemput beliau. Nah. Baik, jazakallahu khair atas jawabannya. Dan ada pertanyaan dari beberapa pendengar kita yang bertanya berkaitan dengan derajat hadis. Ada 3 antaranya. Yang pertama, bagaimanakah derajat hadis mengazankan bayi? Kemudian yang kedua, mengazankan mayit. Dan yang ketiga, ada lafaz hadis yang disebutkan dan beredar di kalangan kaum muslimin, nahnu qaumun la naqul hatta naju, dan man lam yahud walam yazuruni faqad jafani. Jazakallahu khair. Adapun yang pertama hadis subhanallah Pak. Hadis apa tadi? Mengazankan bayi. Ya. Alhamdulillah saya pernah mempelajari hadis ini dan mentakhrijnya. Saya mendapatkan dari 3 jalan. Dan ya 2 jalan sangat lemah dan 1 jalan lagi lemah. Sehingga 2 jalan itu tidak bisa mengangkat derajat hadis tersebut. Makanya yang rajih bahwa hadis itu adalah dhaif. Ya, hadis itu adalah dhaif. Adapun hadis yang kedua yaitu mengazankan mayit. Ya, maka yang saya ketahui juga bahwa hadis mengazankan mayat adalah hadis yang lemah. Ya. Kebanyakannya adalah ya mauquf. Maka dari itu ya tidak bisa dijadikan hujah juga. Adapun hadis man hajja walam yazurni, siapa yang haji dan tidak berkunjung kepada kuburanku, faqad jafani, maka ia telah bersikap tidak sopan kepadaku. Hadis ini adalah hadis yang sangat dhaif jiddan, bahkan sebagian ulama yang menganggapnya palsu. Ya, seperti Al-Imam As-Saghani dalam kitab Al-Mawdu'at, Ibnu Jauzi dalam kitab Al-Mawdu'atnya juga. Demikian pula Ibnu Arraq dalam kitab beliau At-Tanzih Asy-Syari'atil Marfu'ah. Bahkan As-Suyuti sendiri dalam Al-A'lil Masnu'ah memasukkannya dalam kategori hadis-hadis palsu. Ya. Secara makna saja aneh. Kenapa? Seakan-akan orang yang tidak berkunjung kepada kuburan Rasulullah itu hukumnya sama dengan haji. Ya, bayangkan siapa yang haji dan tidak berkunjung ke kuburanku, maka sungguh ia tidak berlaku tidak sopan kepadaku. Dan berlaku tidak sopan itu hukumnya dosa besar terhadap Rasulullah SAW. Berarti ia mengunjungi kuburan Rasul itu sebagai sesuatu yang wajib, dan pelakunya pelaku dosa besar. Siapa ulama yang berpendapat demikian? Tidak ada satupun juga. Bahkan kalau kita lihat pendapat-pendapat para ulama, ya tidak lepas dari pendapat bahwa yang mengunjungi kuburan Rasul itu hanya sunnah saja. Ya tidak sampai kepada derajat wajib, apalagi meninggalkannya itu sampai dikatakan tidak sopan. Maka hadis itu ya dinyatakan oleh sebagian ulama ya bahwa hadis itu palsu. Allahu a'lam. Yang satu lagi nahnu qaumun la naqul hatta najib. Adapun hadis kami adalah suatu kaum, kami tidak makan sampai kenyang, ya sampai lapar, maaf, dan berhenti makan sebelum kenyang. Ini hadis dinyatakan dhaif oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Jazakallahu khair. Ustaz, kita angkat kembali pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan tentang kedudukan hadis ini.
Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 3487 tentang hari paling baik berbekam pada hari Senin, Selasa, Kamis. Sebaiknya hindari berbekam pada hari Rabu, Jumat, Sabtu, dan Ahad. Dari Ibu Rita di Jakarta Timur. Ya, hadis itu disahihkan oleh Syekh Musa Al-Nasar dalam kitab beliau ya tentang masalah bekam. Ya, Allahu a'lam. Nah. Baik, kita berikan satu pesan singkat kembali sebelum dari telepon dari pendengar kita di Cilengsi. Ustaz, apakah sahih hadis yang menyebutkan suatu perkara yang halal akan tapi dimurkai oleh Allah adalah at-talaq? Hadis itu adalah hadis yang dhaif. Ya, abghadul halal indallahi at-talaq. Ya, halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak. Itu adalah hadis yang dhaif. Akan tetapi jelas ya, talak tanpa uzur syar'i itu adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu termasuk bermakna menzalimi. Berbeda kalau talaknya tentunya dengan syar'i ya, dan sesuai dengan uzur syar'i, maka ya itu tidak termasuk. Allahu a'lam. Jazakallahu khair. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagian yang bergabung bersama kami, silahkan Anda bisa bertanya secara langsung di line telepon 0218236543. Baik, silahkan. Assalamualaikum. Halo. Baik, terputus. Kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung perihal berkaitan dengan ilmu mustalahul hadis di line telepon 0218236543. Baik, silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Rinto di Sambas, Pak. Di Sambas, Kalimantan, Pak ya? Baik, Ya. Silakan, Pak. Ini mungkin di luar tema ya, Pak. Soal saya ini mendapatkan hadis sifatnya 1001 macam hadis gitu, Pak. Jadi kalau saya mengamalkan hadis-hadis itu, apa hukumnya, Pak? Buku apa, Pak? Saya dapatkannya lewat internet, Pak. Yang jelas kita harus referensi web, referensi belajar hadis gitu. Iya. Sudah, Pak? Itu saja, Pak. Iya. Ya, jazakallah khair. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullah. Kalau Bapak bertanya kepada saya, boleh nggak saya amalkan hadis itu? Saya tidak bisa menjawab. Kenapa? Masalahnya saya belum pernah membaca buku itu dan belum pernah mengetahui hadis-hadis yang terdapat di dalam buku tersebut. Yang lebih saya anjurkan, Pak, mendingan Bapak ya merujuk kitab-kitab yang sudah dinyatakan kesahihannya oleh para ulama. Ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Bapak juga bisa beli silsilah Sahih Hadis Sahih yang ditulis oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana sudah dinilai akan kesahihannya. Maka itu yang sudah insyaallah dipercaya ya. Adapun yang buku-buku ataupun hal-hal yang kita tidak jelas, ya apalagi Bapak bertanya kepada saya secara umum, boleh nggak saya mengamalkan hadis itu? Saya tidak bisa menjawab karena saya belum pernah membaca buku tersebut. Nah. Baik, jazakallah khair. Atau mungkin bisa dikirim ya, Ustaz, melalui pos atau lain sebagainya ke Studio Radio Roja. Silakan Bapak. Dan kita berikan kesempatan yang kedua. Kembali di line telepon ada Ibu Zubaidah di Jakarta. Silakan, Ibu. Saya mau nanya, itu kan ada hadis yang mengatakan kalau mengawali suatu kejahatan ada yang mengikutinya, itu kan dosanya gimana sih dosanya itu? Orang itu kena dosa orang yang melakukannya. Terus bagaimana dengan kaitannya dengan seseorang tidak menanggung dosa orang lain? Terus contohnya gimana ya, Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadis apa itu? Ibu tidak menyebutkan hadisnya yang seperti apa. Ya, yang jelas Ibu bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain. Ya, dan itu adalah kaidah baku yang ditetapkan oleh ayat Allah taziru waziratu wizra ukhra. Iya. Dan tidak ada satupun hadis yang mengatakan bahwa seseorang bisa menanggung dosa orang lain kecuali dalam satu perkara yang saya ketahui, yaitu kalau dia mengajarkan dosa tersebut kepada anaknya atau kepada orang lain. Diajarkan ya, dan dia menjadi sebab yang memulai perbuatan dosa itu akhirnya diikuti oleh orang-orang. Sebagaimana ketika Rasulullah menyebutkan tentang si Qabil yang membunuh si Habil dan berkata,
ya, bahwa dosa-dosa orang yang membunuh sampai hari kiamat ditanggung oleh si Qabil. Kenapa? Li'annahu awwalu man sannal qatl. Karena dia yang pertama kali memulai pembunuhan. Jadi diikuti. Dia yang pertama kali mengajarkan pembunuhan. Ya. Maka orang yang pertama kali memulai perbuatan buruk kemudian diikuti oleh orang-orang banyak, maka dia akan menanggung dosa-dosa orang tersebut. Na'udzubillah. Nah. Dan itu tidak bertentangan dengan ayat karena ini hasil usaha dia sendiri. Ya. Masalahnya dia yang memulai. Dia yang mengajarkan kesesatan itu. Kemudian diamalkan oleh orang lain. Dan Rasul kita yang mulia bersabda, "Man sanna sunnatan sayyi'ah," siapa yang memulai sebuah perbuatan yang buruk, maka ya dia mendapatkan dosanya dan dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa dikurangi dari dosa-dosa mereka sedikit pun juga. Nah. Baik, jazakallahu khair. Dan kita berikan kesempatan kembali, ada Bapak Widi di Ciputat. Silahkan Bapak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya, hadisnya yang sahih atau yang hasan mengenai pembuatan kubur atau makam, katanya itu tidak boleh disemen atau harus rata begitu. Pak Ustaz, saya minta penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dalam riwayat Muslim dan Tirmidzi, nah Rasulullah SAW an yujassasul qabru. Ya, dalam riwayat Tirmidzi, ya, Rasulullah SAW melarang ya kuburan itu disemen dan diberikan lampu, wan yubna alai, dan diberikan bangunan di atasnya. Itu hadisnya ya hasan. Ya, karena hadis ini ya terlebih dikeluarkan juga oleh Muslim dalam sahihnya. Ya, dan para ulama menyatakan bahwa mensemen atau memplester kuburan itu hukumnya tidak diperbolehkan, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun yang dilakukan oleh kaum muslimin di zaman ini ya, dengan mensemennya, memberikan itu di atasnya itu ya, seperti itu, maka itu semua perkara yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, baik, jazakallahu khair Ustaz. Dan kita berikan kesempatan berikutnya, ada Bapak Surya di Kelapa II. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini saya mau tanya, Ustaz. Bagaimana kalau hadis kalimatnya itu mungkin kita robah sedikit, tapi mungkin pengertiannya sama, Ustaz. Misalnya seperti hadis dalam jilbab tadi ya, itu ujungnya kan kata-kata, ujung hadisnya kan disebutin wa inarihaha rajuda masih roti kalta kaza gitu ya. Sedangkan di hadis lain dikatakan wa inarihaha rayujadu min masirati arba'ina aman gitu kan. Nah, bagaimana kalau wa inarihaha nya itu diganti dengan arba'ina aman gitu kan? Kaza wa kazanya diganti dengan arba'ina aman gitu kan? Boleh kayak itu kira-kira? Baik, itu saja Pak. Ya, gitu saja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak, ya di dalam ilmu hadis harus dibedakan antara periwayatan secara makna dengan penambahan sebuah redaksi yang tidak diriwayatkan oleh perawi lain. Seperti yang Bapak sebutkan tadi itu, ya lebih lebih masuk kepada pembahasan ziyadatu thiqah, yaitu penambahan yang ditambahkan oleh perawi yang thiqah yang tidak ada dalam riwayat yang lain. Dalam satu riwayat, wa inna rihaha la yujad ya min masirati kadza wa kadza. Sesungguhnya baunya itu ditemukan atau dicium dari jarak segini dan segitu, tidak dijelaskan. Sementara dalam satu riwayat ya dari jarak 40 ya, 40 tahun kharif itu. Nah, kata-kata 40 ini berarti tidak ada pada periwayatan yang pertama. Nah, ini disebut oleh para ulama dengan ziyadatu thiqah, penambahan perawi yang thiqah. Nah, ya seperti ini boleh diterima apabila yang memberikan tambahan ini adalah perawi yang thiqah, ya, dan tidak meniadakan ya hadis sebelumnya. Nah, ini adapun yang Bapak tanyakan yang masalah merubah lafaz, ini disebut oleh para ulama dengan periwayatan secara makna. Artinya ya, maknanya apa? Lafadznya berbeda tapi maknanya sama. Lafadznya berbeda tapi maknanya sama.
biasanya para ulama seringkali kalau seperti itu memakai lafaz-lafaz yang sifatnya sinonim. Ya, sinonim, artinya semakna. Maka itu dibolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Ya, diantaranya sangat memahami tentang fikih hadis. Yang kedua, menguasai bahasa Arab. Ya. Yang ketiga, betul-betul seorang alim yang tentang masalah makna-makna bahasa Arab, sehingga pada waktu itu ketika dia merubah dengan kata-kata yang lain, ya walaupun semakna, itu tidak keluar daripada hukumnya. Nah. Baik, jazakallah khair Ustaz, dan mudah-mudahan Bapak yang bertanya bisa memahami. Kita berikan kesempatan kembali, ada Bapak Darsun di Cibubur. Silahkan Pak. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ini mohon nasihat Pak Ustaz. Teman anak ini kan perokok berat. Dia katakan bahwasanya rokok itu enggak haram. Tetapi bagi saya itu rokok adalah haram. Mohon penjelasan, dan kebetulan ini orangnya ada di samping anak. Mohon nasihatnya Pak Ustaz apabila beliau mendengarkan ini di sini, katanya dia mau bertaubat. Syukran. Afwan Pak, jazakallah khair. Silakan Ustaz. Memang kalau Anda bertanya kepada saya, apa ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis bahwa rokok haram? Ya, saya katakan tidak ada. Kalau begitu, kenapa dikatakan haram? Saya katakan, Pak, banyak perkara yang baru muncul dan tidak ada di zaman Rasulullah dinyatakan keharamannya oleh para ulama. Kenapa? Karena sifatnya ya sama dengan yang diharamkan di zaman Rasulullah. Ya, kita tidak melihat kepada bendanya, tapi melihat kepada sifat daripada benda itu. Ya, rokok di zaman Rasulullah belum muncul. Rokok-rokok yang ada, ya, di zaman Rasulullah belum muncul. Kemudian di zaman ini baru muncul. Nah, sesuatu yang baru muncul ini tidak akan mungkin kita akan temukan ada hadis mengatakan Rasul sabda rokok haram. Ya, tidak mungkin. Tapi kita melihat kepada sifatnya. Ya, sifatnya rokok itu apa? Membahayakan. Ya, dengan kesepakatan seluruh dokter, semua dokter, tanyakan kepada dokter-dokter yang ada di seluruh dunia ini, betulkah rokok itu haram? Jawab ya. Bahkan di sebagian negara barat, ya sudah dinyatakan tidak boleh, alias dilarang. Bahkan di Indonesia sendiri sudah diwajibkan untuk ditulis di situ, rokok dapat menyebabkan kanker, hipertensi, dan yang lainnya, sebagai sebuah saksi bahwa memang rokok itu memberikan mudarat. Nah, kita berarti sudah menemukan sifat yang ada pada rokok. Ya. Kalau begitu, sesuatu yang sifatnya mudarat, bagaimana hukumnya dalam Islam? Ya. Rasulullah SAW la dharara wa la dhirar. Tidak boleh mengkonsumsi yang mudarat. Tidak boleh melakukan sifat yang mudarat. Haram. Allah juga berfirman tentang arak, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima itsmun kabir wa manafi'u lin-nas. Mereka bertanya kepada kamu tentang arak dan judi, katakanlah, pada keduanya itu arak dan judi ada padanya dosa besar dan manfaat-manfaat untuk manusia. Ya, Allah mengatakan bahwa arak itu masih ada manfaatnya, bahkan manfaatnya itu tidak sedikit. Tapi dosanya lebih besar, mudaratnya lebih besar. Ya, maka Allah haramkan arak. Sedangkan rokok, ya tidak ada satupun dokter yang mengatakan ada manfaatnya. Ya, kalau kita banding-bandingkan antara rokok dengan arak, lebih banyak manfaatnya arak. Tapi ternyata arak diharamkan, maka rokok lebih layak untuk diharamkan. Ya. Kalau ada orang berkata, buktinya kopi kan mengandung kafein, ya racun. Kita katakan bahwa sesuatu yang ada padanya mudarat harus dilihat dari sisi lain, yaitu apakah yang mudarat itu tersebut sifatnya menyeluruh atau tidak. Dalam artian merusak dari seluruh ya jaringan-jaringannya. Ataukah ternyata di sana masih ada manfaat, di mana apabila diminum ya mudaratnya tidak akan berpengaruh. Ya. Namun di sana ada manfaat-manfaat. Tentu para dokterlah yang lebih tahu dan paling paham tentang masalah ini. Ternyata para dokter ya dan juga bahkan para ahli herbal ya masih menyatakan bahwa kopi itu mudaratnya tidak terlalu banyak, tidak dibandingkan dengan rokok. Bahkan saya mendengar dari seorang dokter
bahwa rokok itu dari seluruh bagian-bagiannya mengandung racun yang sangat berbahaya sekali. Ada timbal, ada bahan pembuat cat, dan yang lainnya luar biasa sangat berbahaya. Ya. Maka dari itu orang yang berpikir sedikit, ya mau menerima dengan lega dan pemikiran yang bening, ya hati yang tidak panas tapi jernih, ya sejuk, insya Allah mudah-mudahan dia akan paham bahwasanya memang rokok itu sangat mudarat sekali untuk kehidupan manusia. Nah, Baik, jazakallahu khair Ustaz, dan mudah-mudahan yang bertanya bisa memberikan pencerahan kepada rekannya Ustaz ya. Alhamdulillah, kita angkat kembali dari pesan singkat. Pertanyaan yang tadi yang dari Sambas Bapak Rinto menyebutkan bahwa hadis yang dimaksud itu adalah hadis Bulughul Maram Ustaz. Nah, apakah hadis Bulughul Maram bisa kita terima seluruhnya dan kita amalkan Ustaz? Jazakallahu khair. Ketahuilah Pak bahwa Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani, penulis kitab Bulughul Maram, tidak mensyaratkan bahwa hadis yang beliau masukkan ke dalam buku itu harus semuanya sahih, tidak. Beliau hanya mengatakan dalam mukadimahnya bahwa hadis-hadis yang beliau bawakan dalam kitab Bulughul Maram itu adalah hadis-hadis yang dijadikan hujjah atau dijadikan dalil oleh sebagian orang dalam masalah fikih. Ya, tidak harus itu sahih. Wa illa di dalam Bulughul Maram banyak hadis-hadis yang dhaif, bahkan sangat dhaif. Iya. Iya. Di dalam Bulughul Maram banyak hadis-hadis yang dhaif, bahkan sangat dhaif. Ya. Bagi mereka yang mempelajari dan pernah mempelajari Bulughul Maram, dia akan tahu itu. Allahu a'lam. Naam. Baik, jazakallahu khair Ustaz. Ada pertanyaan kembali kita angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mohon penjelasan berkenaan dengan hadis Mahdi dan adab kubur, di mana seorang dai menyampaikan bahwa dalam hal-hal ini tidak bisa atau tidak dituntut untuk dibenarkan secara pasti karena tidak didukung oleh dalil yang pasti, dan tidak membenarkannya atau mengingkarinya tidak bisa divonis sebagai kafir. Saya tidak memahami perkataan ini dan mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khair. Ini perkataan orang yang ingin mengingkari hadis ahad. Karena katanya hadis ahad itu karena diriwayatkan oleh segelintir perawi sehingga tidak menghasilkan keyakinan, tapi hanya menghasilkan dugaan yang kuat. Sedangkan yang namanya akidah itu, keyakinan itu katanya harus sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti harus ditetapkan oleh sesuatu yang pasti, bukan sebatas dugaan kuat. Sehingga konsekuensinya apa? Dia tolak hadis ahad. Ya, kita katakan yang pertama, bahwa hadis ahad itu menghasilkan ilmu, ya, menghasilkan kepastian, tapi sifatnya nadhari, bukan daruri. Ya, hadis ahad menghasilkan kepastian, tapi sifatnya nadhari, bukan daruri. Dalilnya, dalam Al-Quran dan hadis Allah memerintahkan kita menerima kabar seorang perawi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau orang fasik datang membawa kabar, ya, kalau ada orang fasik datang membawa kabar, maka periksa dengan teliti. Kata Al-Qurtubi, ya, ini menunjukkan bahwa kalau orang itu tidak fasik, berarti tidak perlu diperiksa. Ya, apabila datang membawa kabar apa saja, baik akidah maupun ya hukum, karena tidak ada bedanya. Demikian pula Rasulullah SAW mengutus ya para utusan-utusan ke negeri-negeri untuk berdakwah. Jumlahnya cuma 1 orang atau 2 orang ahad. Ya, kalaulah itu adalah tidak diterima dalam masalah akidah, tentu Rasul akan mengirim sampai jumlah mutawatir. Ya. Demikian pula ijma' para sahabat semuanya menerima periwayatan ya sahabat bersahabat. Seperti Umar bin Khattab menerima periwayatan ya Hudzaifah tentang tentang fitnah yang akan terjadi, yang bergelombang seperti gelombang lautan. Ya. Yang ketiga, bahwa secara kenyataan terbukti, walaupun hadis-hadisnya ahad, ternyata apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang apa yang terjadi di masa depan terjadi. Seperti Rasulullah SAW mengabarkan dalam hadisnya bahwa akan muncul wanita-wanita yang berpakaian tapet telanjang, hadisnya ahad. Ya, tapi terjadi. Dengan mata kepala kita lihat. Seperti Rasulullah mengabarkan akan munculnya kendaraan yang mempunyai beberapa pelana. Hadisnya ahad, sahih. Tapi betul-betul terjadi, muncul mobil. Ya. Kalaulah keyakinan penolakan hadis ahad itu tidak benar,
Ya, dan tidak boleh, tentu tidak akan terjadi yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu. Ya, apa bedanya ketika Rasulullah mengabarkan akan munculnya mobil, akan munculnya wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang. Ya, demikian pula kabar-kabar yang akan muncul seperti kata Rasulullah dalam hadis, akan muncul ya api yang sangat besar dari negeri Hijaz, saking besarnya api itu ya sampai menyinari punuk-punuk onta yang ada di negeri Busra, itu di Syam. Hadisnya ahad. Ternyata ya terjadi di tahun 654 Hijriah. Jadi zaman Imam Malik. Nah, demikian pula Rasulullah akan mengabarkan munculnya Imam Mahdi. Dan Rasul juga mengabarkan tentang siksa kubur, dan siksa kubur itu ya akhi telah dinyatakan kemutawatirannya oleh para ulama. Seperti Imam As-Suyuti dan yang lainnya. Ya, bahwa hadis tentang adab kubur itu mutawatir. Ya, hadis itu mutawatir. Maka dari itu klaim yang mengatakan bahwa hadis tentang adab kubur itu ya ahad sehingga tidak menghasilkan kepastian adalah batil. Ya, batil, sangat batil. Nah, ya, jadi pendapat yang mengatakan bahwa ya hadis tentang masalah Imam Mahdi, azab kubur tidak boleh diyakini bahwa ya sesuatu yang akan terjadi secara pasti, kita katakan batil. Kenapa? Karena bertentangan dengan Al-Quran, hadis dan ijma' para ulama, bahkan ya bertentangan dengan kenyataan, di mana hadis-hadis ahad yang Rasulullah kabarkan akan munculnya suatu zaman atau suatu keadaan, ternyata semuanya terjadi. Ya, dan kita ya semua pasti dan ya harus yakin pasti itu terjadi. Adapun azab kubur, terkadang Allah perlihatkan kepada sebagian orang dan terkadang Allah tidak perlihatkan. Ya, wajib kita imani bahwa azab kubur itu hak. Ya, karena hadis-hadis tentang azab kubur adalah mutawatir. Demikian pula hadis tentang Imam Mahdi. Para ulama telah bersepakat ijma' dari zaman ke zaman, dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah, dari zaman sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tidak ada perselisihan di antara mereka, dan ijma' sendiri sudah memberikan kepastian. Maka dari itu, ya munculnya Imam Mahdi pasti akan terjadi. Nah, jazakallahu khair. Dan pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan kembali di line telepon 0218236543. Baik, silahkan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Saya Roso. Mohon maaf, suaranya agak keras, Pak, kecil sekali. Saya Roso di Cakung. Baik, silahkan Pak Roso. Saya pengen tanya ke Ustaz. Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Berkaitan dengan hadis-hadis tentang Imam Mahdi tadi, ada yang nyebutin hadisnya kemunculannya itu ada di abad-abad atau tahun-tahun ini gitu. Bagaimana Ustaz itu penjelasannya, Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh kita memastikan sesuatu yang tidak ada dalilnya. Karena memastikan sesuatu yang tidak ada dalilnya termasuk rajman bil ghaib. Ya, mengaku-ngaku tahu yang gaib. Dari mana? Yang jelas Rasulullah sudah mengabarkan bahwa tanda munculnya Imam Mahdi itu sudah ya merajalela kezaliman, merajalela ya kefasikan, penyimpangan, dan sangat sedikit orang yang berbuat kebaikan. Nanti kalau sudah seperti itu, baru muncul Imam Mahdi. Ya, kita tidak tahu apakah di zaman ini atau ya zaman kapan. Yang jelas ya kita mohon kepada Allah agar diberikan kekuatan ya istiqomah sampai di wafat kita. Amin ya rabbal alamin. Nah. Jazakallahu khair. Kita berikan kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, silahkan di line telepon 0218236543. Silahkan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana? Ya, Asmuni ini di Menteng. Silahkan Pak Asmuni. Iya. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau tanya ini satu hadis yang Anda pernah baca. Tuba liman ro'ani wa amanabi summa tuba liman lam ro'ani wa amanabi. Itu hadisnya sahih nggak, Ustaz? Bisa difahami, Ustaz, atau diulangi kembali? Diulangi lagi. Baik, mohon maaf Pak, radionya dikecilkan dulu, ada feedback yang mengganggu pendengaran kita. Dan kemudian diulangi kembali, silakan hadisnya, Pak. Begini, Ustaz. Tuba liman ro'ani wa amanabi
summa tuba liman lam yaroni wa amanabi. Kata Nabi begitu. Sahih enggak saja? Ya, itu saja Pak ya? Ya, jazakallah khair. Hadis itu ada semakna dengan hadis itu dalam riwayat yang lainnya. Ya, dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullah. Ya, di mana orang yang beriman setelah Rasulullah SAW wafat, ya, dan mereka tidak melihat Rasulullah, itu mendapatkan 2 pahala. Ya, mereka mendapatkan 2 pahala. Dan mereka, ya, karena mereka adalah orang-orang yang beriman tapi mereka tidak melihat Rasulullah. Ya, seingat saya itu hadis dihasankan oleh Syekh Albani, tapi bukan dengan lafaz itu. Adapun lafaz itu nanti saya coba rujuk lagi. Baik, jazakallah khair Ustaz. Dan kita berikan kesempatan kembali di 0218236543. Silahkan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Hilmi dari Joglo. Silahkan Pak Hilmi. Ustaz, apakah hadis sawahid dapat dijadikan hujah? Apa? Hadis-hadis apa Pak? Sawahid. Syahid atau syawahid mutabah. Nah, itu saja? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tergantung, ya, syahid itu sanadnya apa? Syahid itu ya bisa dijadikan syahid atau penguat. Paling banter kalau doifnya ringan. Sebab kalau doifnya berat, dia tidak bisa menguatkan dan tidak bisa dikuatkan. Ya, maka kalau doifnya ringan, maka dia bisa menguatkan hadis lain. Tapi belum tentu bisa dikuatkan oleh hadis yang menjadi syahid itu. Bisa jadi karena adanya perbedaan makhraj, ya, atau perbedaan lafaz yang berpengaruh. Namun dia secara makna menguatkan hadis lain. Ya, tapi kalau syahid itu derajatnya sahih atau hasan, maka jelas dijadikan hujjah, ya, secara tersendiri. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khair. Kita berikan kesempatan kembali. Silakan bagi pendengar yang ingin bertanya di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak, dikecilkan radio monitornya. Baik, dengan siapa di mana Pak? Dengan Aswad di Bintaro. Silakan Pak. Ustaz, apa semua hadis sahih bisa dijadikan hujah Ustaz? Baik, itu saja Pak. Ya, terima kasih. Afwan, jazakallah khair. Apakah semua hadis sahih bisa dijadikan hujah? Al-jawab, iya. Semua hadis sahih bisa dijadikan hujah dengan syarat. Yang pertama, tidak mansukh. Ya, hukumnya tidak dimansukh oleh hadis lain. Bisa jadi karena ya ada hadis lain yang sudah memansukhnya daripada hukum tersebut. Yang kedua, ya tidak ada hadis lain yang sahih yang bertentangan dengan hadis ini, atau hadis lain yang lebih sahih yang bertentangan dengan hadis ini. Apabila ya telah selamat dari ini, maka boleh dijadikan hujjah. Allahu a'lam. Baik, Ustaz, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat ya, yang sudah masuk. Ada Bapak Umang Wantilan di Subang. Ustaz, ada orang yang mengatakan katanya orang yang melarang bid'ah tidak faham bahasa Arab. Bagaimana pendapat orang tersebut, Ustaz? Jazakallahu khair. Untuk menuduh gampang. Ya. Orang yang melarang bid'ah tidak faham bahasa Arab berarti dia mengatakan Rasulullah tidak faham bahasa Arab. Rasulullah sendiri yang melarang. Beliau bersabda, kullu bid'atin dhalalah. Setiap bid'ah itu hukumnya ya sesat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian para ulama dari zaman ke zaman ketika menilai suatu perbuatan itu bid'ah, ya seperti Imam Nawawi menganggap bahwa ya salat raghaib dan salat nisfu Sya'ban itu bid'ah. Berarti Imam Nawawi tidak bisa bahasa Arab. Ya, demikian pula para ulama dari zaman ke zaman ya yang menilai ritual-ritual yang muncul di zaman itu sebagai ritual yang bid'ah. Maka dari itu ya kalau sebatas menuduh semua orang bisa, itu orang nggak bisa bahasa Arab. Ya, tapi yang bisa menilai seseorang itu bisa bahasa Arab atau tidak adalah orang yang betul-betul fasih bahasa Arabnya. Ya, baru dia tahu ini orang bisa bahasa Arab atau tidak. Allahu a'lam. Saya kira cukup sampai di sini. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.